Juragan Rupiah mempersembahkan. Anda sedang mencari ide bisnis startup untuk tahun 2024. Menjadi pengusaha sukses atau CEO perusahaan membutuhkan ide yang tepat dan berpotensi berkembang. Artikel ini akan membahas 10 ide bisnis startup yang bisa Anda pertimbangkan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengecek ide-ide menarik ini sebelum telat. Menciptakan ide-ide startup yang brilian mungkin terasa sulit, terutama saat semua orang sepertinya sudah memiliki ide yang sama. Namun, ada solusi lain yang bisa Anda coba, seperti meningkatkan produk yang sudah ada atau memberikan sentuhan unik pada ide-ide lama. Salah satu manfaat berwirausaha adalah Anda dapat meluncurkan startup Anda sendiri. Selain mendapatkan kebebasan sebagai pemilik usaha, memulai bisnis juga bisa memberikan kepuasan kerja yang lebih besar dan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Mempunyai startup telah menjadi impian banyak orang, terutama anak muda. Banyak yang terinspirasi untuk menjadi CEO atau pengusaha meskipun masih muda. Namun, jangan ragu, siapapun, berapapun usianya, dan dari manapun dia berasal, bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan ide yang tepat. Berikut adalah beberapa ide startup terbaik untuk membantu Anda meraih kesuksesan di tahun 2024 dan seterusnya. Mengenal apa itu startup? Startup adalah perusahaan atau usaha yang fokus pada pengembangan satu produk atau layanan yang akan dibawa ke pasar oleh pendirinya. Biasanya, startup ini belum memiliki model bisnis yang sepenuhnya matang dan seringkali kekurangan modal untuk berkembang ke fase selanjutnya. Mayoritas startup didanai oleh pendirinya sendiri, meskipun ada juga yang mendapatkan dana dari keluarga, teman, atau investor ventura. Modal awal dapat digunakan oleh startup untuk riset dan pengembangan produk serta untuk menyusun rencana bisnis. Riset pasar membantu mengetahui potensi permintaan produk atau layanan, sementara rencana bisnis yang komprehensif mencakup misi, visi, tujuan, strategi manajemen, dan pemasaran perusahaan. Jika berhasil, sebuah startup dapat beroperasi seperti perusahaan lain, dengan tim karyawan bekerja bersama untuk menciptakan produk yang diminati pelanggan. Namun, yang membedakan startup adalah pendekatannya yang inovatif. Perusahaan konvensional cenderung mengikuti apa yang sudah ada. Contohnya, calon pemilik restoran bisa memilih untuk menjalankan waralaba yang sudah ada, mengikuti template bisnis yang sudah teruji. Sebaliknya, startup menciptakan template baru. Misalnya, dalam industri makanan, startup bisa menawarkan layanan seperti Blue Apron atau Dinnerly, yang menyediakan makanan seperti restoran tetapi dengan kenyamanan dan variasi yang lebih unggul. Dengan strategi yang tepat, sebuah startup dapat menarik puluhan juta pelanggan potensial, bukan hanya ribuan. Startup juga berbeda dalam kecepatan dan pertumbuhannya. Mereka berusaha untuk mengembangkan ide dengan cepat, seringkali melalui proses iterasi di mana produk terus diperbaiki berdasarkan umpan balik dan data pengguna. Mereka biasanya memulai dengan minimum viable product (MVP) yang kemudian diperbaiki secara bertahap. Selain itu, startup cenderung ingin memperluas basis pelanggan dengan cepat untuk memperbesar pangsa pasarnya, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan produk dan audiens mereka. Pertumbuhan dan inovasi yang cepat ini umumnya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu go public. Ketika sebuah perusahaan menjadi publik, itu memberikan kesempatan bagi investor awal untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, baik pendiri perusahaan maupun investor akan merasakan manfaat dari kesuksesan startup tersebut. 10 ide startup untuk tahun 2024. Memulai startup membutuhkan ide yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang Anda miliki. Berikut adalah 10 ide startup yang dapat dijadikan referensi. 1. Layanan kurir medis. Jika Anda memiliki mobil yang bisa dimanfaatkan dan keterampilan manajemen waktu yang baik, layanan ini sangat dibutuhkan saat ini. Sebagai kurir, Anda akan mengantarkan barang-barang medis seperti sampel laboratorium, obat resep, dan peralatan kesehatan. Anda bisa memulai layanan sendiri atau menyewa pengemudi lain untuk bekerja dengan Anda. 2. Layanan perawatan di rumah. Pelayanan perawatan dan keramahan dapat sangat bermanfaat bagi lansia yang tinggal di rumah dan memerlukan perawatan di tempat tinggal mereka sendiri. Ini adalah layanan yang permintaannya terus meningkat. Menurut Institut Nasional untuk Penuaan,
populasi global usia 85 tahun ke atas diperkirakan akan tumbuh sebesar 351% antara tahun 2010 dan 2050, dengan jumlah orang yang mencapai usia 100 tahun atau lebih diperkirakan akan meningkat 10 kali lipat. Banyak dari mereka akan membutuhkan perawatan dan dukungan di rumah. Untungnya, Anda tidak perlu memiliki latar belakang dalam perawatan kesehatan untuk membantu orang-orang tua ini sambil menjalankan bisnis yang menguntungkan. Banyak lansia membutuhkan bantuan dalam tugas-tugas sehari-hari yang ringan di rumah. Namun, dengan keahlian yang tepat, Anda dapat mengembangkan ide-ide startup ini untuk membantu lansia dalam peralihan dari rumah mereka ke fasilitas tempat tinggal baru. Terkadang, mereka memerlukan bantuan seperti pengepakan, transportasi, persiapan barang-barang, atau penyimpanan furnitur. Saat ini, terjadi krisis penitipan anak yang disebabkan oleh paparan virus corona, penutupan fasilitas penitipan anak, dan biaya yang semakin meningkat. Orang tua tidak memiliki banyak pilihan selain merawat anak-anak mereka di rumah. Permintaan akan layanan penitipan anak semakin meningkat sementara pasokannya semakin berkurang, menciptakan peluang bisnis yang baik. Jika Anda suka mengasuh anak dan dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, memulai bisnis penitipan anak bisa menjadi ide startup yang menarik untuk Anda. 4. Delivery makanan. Di tengah pandemi, banyak orang beralih ke layanan pesan antar makanan ketika restoran favorit mereka tutup. Meskipun restoran dan bar sekarang mulai membuka kembali, minat masyarakat terhadap makanan yang bisa dibawa pulang atau diantar oleh kurir tetap tinggi. Hal ini membuat industri pengiriman makanan menjadi sangat menguntungkan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menciptakan alternatif lokal yang berkelanjutan di samping layanan-layanan yang sudah ada seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. 5. E-commerce. Banyak orang saat ini memilih untuk berbelanja secara online, dengan 2,14 miliar orang di seluruh dunia melakukan setidaknya satu pembelian online selama tahun ini. Sistem e-commerce atau pasar online tidak hanya memperluas pilihan pembeli, tetapi juga memungkinkan penjual untuk menjangkau pelanggan baru dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, menciptakan platform e-commerce bisa menjadi ide startup yang menarik saat ini, karena memiliki potensi untuk berkembang pesat. 6. Keamanan siber. Ketergantungan yang semakin besar terhadap internet untuk berbagai aktivitas, seperti berbelanja, bekerja, dan berkomunikasi, telah membawa risiko kejahatan siber menjadi semakin meningkat. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 3 bisnis telah menjadi korban serangan siber, seperti phishing, ransomware, dan malware, dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga dengan pemerintah, lembaga amal, dan bahkan sekolah, telah menjadi target serangan kejahatan siber. Dampak dari serangan kejahatan siber tidak hanya merugikan dari segi keuangan, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. Perusahaan dan organisasi harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan siber, termasuk mengembalikan data yang hilang, memperbaiki sistem yang rusak, dan meningkatkan keamanan untuk mencegah serangan di masa depan. Inilah mengapa startup keamanan siber menjadi sangat penting. Dengan menyediakan layanan keamanan siber yang andal dan inovatif, Anda tidak hanya dapat membantu melindungi bisnis dan organisasi dari serangan kejahatan siber, tetapi juga membantu menjadikan internet sebagai tempat yang lebih aman dan dapat dipercaya untuk semua penggunanya. Startup keamanan siber dapat fokus pada berbagai aspek keamanan, mulai dari pengujian penetrasi hingga layanan reaktif yang bertujuan untuk mendeteksi dan merespons serangan siber secara cepat dan efektif. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber, diperkirakan bahwa pasar keamanan siber global akan mencapai nilai yang luar biasa, hampir 5 kuadriliun rupiah, pada tahun 2026. Dengan demikian, startup keamanan siber memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan sukses di masa depan. 7. Membangun pasar software as a service (SaaS). Dalam era digital ini, pertumbuhan teknologi cloud dan peningkatan jumlah orang yang beralih ke sistem kerja dari rumah telah membuat pasar software as a service (SaaS) semakin menarik dan berkembang pesat. SaaS menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari fleksibilitas hingga efisiensi biaya, yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak perusahaan dan individu. Salah satu keunggulan utama SaaS adalah fleksibilitasnya dalam menargetkan berbagai jenis audiens.
Dengan SaaS, Anda dapat mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari aplikasi penjadwalan media sosial untuk influencer hingga perangkat lunak manajemen proyek untuk bisnis besar. Potensi pasar yang luas ini membuat SaaS menjadi pilihan yang menarik bagi para pengembang perangkat lunak yang ingin mengembangkan produk mereka. Selain itu, SaaS juga menawarkan model bisnis yang relatif mudah untuk dikembangkan. Dibandingkan dengan model bisnis tradisional yang memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan distribusi fisik, SaaS memungkinkan Anda untuk mengembangkan dan mendistribusikan perangkat lunak secara online dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk menciptakan sumber pendapatan pasif yang stabil melalui model berlangganan. Jika Anda tertarik untuk memasuki pasar SaaS, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah berinteraksi dengan audiens target Anda. Identifikasi masalah atau kebutuhan yang mereka hadapi dan pikirkan bagaimana produk SaaS Anda dapat membantu mereka mengatasi tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar, Anda dapat menciptakan produk SaaS yang tidak hanya diminati, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan Anda. 8. Internet of Things IoT. Internet of Things IoT telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi di sekitar kita. Dari bola lampu pintar hingga sistem keamanan rumah yang terhubung, IoT memungkinkan kita untuk mengontrol dan memantau perangkat elektronik dari jarak jauh melalui koneksi internet. Bahkan, mobil yang dapat mengemudi sendiri juga merupakan salah satu contoh penerapan IoT yang semakin populer. Dengan kemajuan teknologi Wi-Fi dan perkembangan jaringan 5G, konektivitas IoT semakin mudah dan dapat diandalkan. Hal ini membuka pintu bagi berbagai ide startup yang berbasis IoT untuk berkembang pada tahun 2024. Potensi pasar IoT sangat luas, mencakup berbagai industri dan kebutuhan. Salah satu keuntungan besar dari memasuki pasar IoT adalah Anda tidak perlu menciptakan perangkat IoT baru. Sebaliknya, Anda dapat meningkatkan produk yang sudah ada atau menciptakan aplikasi atau layanan SaaS yang mendukung perangkat IoT. Ini berarti Anda tidak perlu memiliki pengalaman teknis yang tinggi untuk berhasil dalam industri ini. Selain itu, berita baiknya adalah pendanaan untuk startup IoT terus meningkat, dengan peningkatan sebesar 15% dari tahun ke tahun. Untuk memulai startup berbasis IoT, langkah pertama adalah membuat rencana bisnis yang solid. Identifikasi pasar target Anda, jelaskan solusi yang Anda tawarkan, dan tentukan strategi pemasaran dan penjualan Anda. Setelah itu, Anda dapat mencari investor yang tertarik untuk bergabung dengan rencana Anda dan membantu Anda mengembangkan bisnis Anda. Dengan kesempatan yang ada dan pertumbuhan yang cepat dalam industri IoT, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai startup yang berfokus pada Internet of Things. 9. Layanan kesehatan dan kebugaran. Sama seperti perawatan kesehatan, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kualitas tidur, memperpanjang usia harapan hidup, dan menjaga kesehatan tubuh, terutama di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, salah satu hambatan utama bagi orang dewasa dalam menjalani gaya hidup sehat adalah kurangnya waktu. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi ide startup yang dapat membantu orang menghemat waktu dan tetap sehat. Anda dapat mempertimbangkan untuk menawarkan berbagai layanan, seperti kelas olahraga online, aplikasi pelacakan makanan, atau bahkan pengalaman gym virtual melalui platform kebugaran. Dengan cara ini, orang dapat berolahraga dan menjaga kesehatan mereka tanpa harus meninggalkan rumah atau mengorbankan banyak waktu. Ini juga dapat menjadi solusi yang tepat bagi mereka yang sibuk dengan jadwal kerja atau keluarga yang padat. Dengan pertimbangan ini, ide startup dalam bidang kebugaran dapat menjadi sangat menarik dan relevan untuk saat ini. Dengan menyediakan solusi yang praktis dan efektif bagi mereka yang ingin tetap sehat namun memiliki keterbatasan waktu, Anda dapat membangun bisnis yang berpotensi sukses dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baca juga, daftar tools dan software tingkatkan produktivitas untuk startup, link download APK ada di sini. 10. Perencana acara virtual. Mengatur acara virtual menjadi sebuah ide bisnis yang menjanjikan, terutama jika Anda memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan dan menghubungkan orang. Pertumbuhan bisnis ini mencapai 23% setiap tahunnya, didorong oleh meningkatnya permintaan akan acara bisnis dan adopsi teknologi virtual untuk rapat dan pertemuan. Dengan demikian,
pasar perencanaan acara virtual tetap memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi. Sebagai seorang perencana acara virtual, Anda akan memiliki tanggung jawab untuk merancang konferensi virtual, sesi jaringan, dan acara pendidikan untuk perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Menawarkan layanan yang dapat membantu perusahaan mengatur acara virtual dengan lancar dan efisien merupakan nilai tambah yang sangat dicari dalam era kerja jarak jauh dan adaptasi terhadap kondisi pandemi. Jika Anda mencari kestabilan dalam karir masa depan dan memiliki minat dalam organisasi acara serta teknologi virtual, perencanaan acara virtual bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan mengikuti tren pertumbuhan pasar yang kuat, Anda dapat memanfaatkan peluang ini untuk membangun bisnis yang sukses di bidang perencanaan acara virtual.